Pemirsa, rekonstruksi kasus penganiayaan David Ozora oleh anak ex-pejabat pajak Mario Dandi digelar di kawasan Ulu Jambi, Jakarta Selatan. Polisi menegaskan terkuak sejumlah fakta baru dari hasil rekonstruksi terbagi dalam 3 klaster dengan total 40 adegan. Mario Dandi dan Shane Lucas melakukan rekonstruksi penganiayaan terhadap David Ozora di lokasi kejadian pada Jumat siang. Sebanyak 40 adegan dalam 3 klaster diperagakan. Adegan pada klaster pertama, rekonstruksi dimulai dengan Mario Dandi menjemput AG, kekasihnya dengan mobil Rubicon di sekolah. Kemudian Mario dan AG menjemput temannya Shane yang juga menjadi tersangka dalam kasus ini di depan sebuah minimarket. Pada klaster kedua, yakni saat penganiayaan terhadap David terjadi. Adapun klaster ketiga yaitu melibatkan para saksi setelah penganiayaan terjadi. David juga dibawa ke Rumah Sakit Medika Permata Hijau Jakarta Barat dalam rangkaian rekonstruksi tersebut. Dalam rekonstruksi ada adegan Mario dan David duduk di atas trotoar, lantas Mario meminta David untuk melakukan push-up sebanyak 50 kali. David menuruti perintah Mario dan adegan push-up itu juga dilihat Shane Lucas. Sementara AG berada di dalam mobil di kursi depan sebelah kiri. David melakukan push-up sebanyak 20 kali, tetapi menurut Mario, posisi push-up David tidak benar. Kemudian Mario memberi contoh sikap push-up yang dinilainya benar. Mario juga memperagakan saat menginjak kepala David. Mario disebut menginjak David sebanyak 2 kali. Selanjutnya, ada adegan saat Mario menendang David sebanyak 3 kali di bagian kepala. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Hengki Haryadi menyampaikan, rekonstruksi ini membuat terang peran masing-masing tersangka pada saat kejadian penganiayaan David. Banyak fakta terungkap dalam rekonstruksi ini, misalnya hal-hal yang tidak nampak dari CCTV maupun rekaman handphone dan keterangan-keterangan tersangka yang tidak sesuai fakta telah terjawab dengan adanya rekonstruksi ini. Kita dalam rangka membuat terang tindak pidana yang terjadi, kemudian kita melihat peranan dari masing-masing tersangka, dan juga dalam rangka pemenuhan unsur pasal yang kita sangkakan sebagaimana yang kita sampaikan tadi, mulai dari perencanaan, kemudian pelaksanaan, dan juga di sini peranan dari masing-masing tersangka yang memberikan bantuan, memberikan kesempatan, memberikan sarana, dan juga keterangan untuk terjadinya kejahatan itu juga tergambar di sana. Hasil dari rekonstruksi ini akan dipadukan dengan digital forensik mulai dari bukti percakapan hingga rekaman video yang merekam apa saja yang dilakukan dan diucapkan para tersangka dalam peristiwa ini. Dengan adanya banyak bukti-bukti dan diperkuat dengan keterangan saksi, dipastikan tersangka Mario, sang anak pejabat Ditjen Pajak, tidak bisa lagi berbohong dan harus mempertanggungjawabkan perilaku kejinya di hadapan hukum. Dari Jakarta, Tim Liputan MGN.